yang menjanjikan untung yang di luar nalar, justru itu ada unsur maisir. Dan dampaknya fakta menunjukkan banyak korban dari orang-orang yang judi. Apalagi sekarang sedang marak judi online. Bahkan kemarin sempat ada istri membakar suaminya gara-gara gajinya dipakai untuk judi online. Ini menunjukkan bahwa segala larangan Allah, jika larangan Allah ini kita tinggalkan, maka justru kita akan ambil untung. Jika larangan ini kita kerjakan, maka yang ambil rugi adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel. Kali ini liputan khutbah Jumat di Masjid At-Taqarrub, Perumahan Taman Pinang Indah Sidoarjo, dengan mengangkat topik orang yang masuk surga dan bagaimana mendapatkannya. Bagi Anda yang baru bergabung, jangan subscribe dan komen untuk kelanjutan dari tali silaturahmi kita. Selamat menyaksikan. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا يا رسول الله ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. الحديث رواه البخاري. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Mari dalam waktu yang teramat singkat ini, tiada henti setiap khatib yang naik ke mimbar senantiasa mengawali khutbahnya dengan menyampaikan pesan-pesan ketakwaan, pesan tentang pentingnya kita menjaga kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan apapun yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya, dan meninggalkan apapun yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Sehingga dengan ketakwaan ini Allah senantiasa membentangkan jaminan keselamatan buat hidup dan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Menyambung Al-Quran surah Al-Imran ayat 31 dan sabda Rasulullah dalam Sahih Bukhari hadis yang ke-6737 tadi. Saya akan menyampaikan topik khutbah kunci surga dan bagaimana memperolehnya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Jika Allah menegaskan di dalam Al-Quran surah Ali Imran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul, katakanlah Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jikalau kamu semua mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah saya. Saya ini dalam kaitan adalah Allah menyuruh kepada manusia mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Yuhibbukumullah,
maka niscaya Allah akan mencintaimu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah pun akan mengampuni dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim, Allah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Asbabun nuzul ayat ini adalah tatkala Rasulullah SAW bertemu dengan orang-orang Quraisy, di mana orang-orang Quraisy menyatakan bahwa dia mencintai Allah. Qalu ahabba rabbuna, kami semua adalah mencintai Tuhan kami, Allah. Tapi faktanya orang musyrikin Quraisy malah menyembah berhala yang ada di sekitar Ka'bah. Maka kemudian turunlah ayat ini. Artinya apa? Bahwa tatkala kita betul-betul mencintai Allah, maka dengan melaksanakan perintah Allah, dan ini kemudian dipertegas oleh Allah di dalam Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 7, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma ataakumur rasul fakhuduhu wa manhakum anhu fantahu. Apa yang didatangkan Rasul Allah kepadamu, maka ambillah, dan apa yang dicegah dari Rasul-Rasulmu, maka jauhilah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Berkaitan dengan dua ayat ini, Rasulullah SAW bersabda, sahabat yang meriwayatkan ini adalah Abu Hurairah. Hadis ini ada di Sahih Bukhari, hadis ke 6737, dan Musnad Ahmad hadis ke 8373. Di hadis Sahih Muslim, Sahih Bukhari disebutkan An Abi Hurairah radhiyallahu an, diceritakan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah, seluruh umatku masuk surga, seluruh umatku akan masuk surga. Rasulullah menggunakan dengan fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu kalau dalam bahasanya adalah future present continuum. Apa yang terjadi hari ini yang sedang kita lakukan akan terjadi di hari esok. Maka jika kemudian seluruh umat Rasulullah akan masuk surga, berarti apa yang dilakukan hari ini sampai kita meninggalkan dunia ini. Dan Rasulullah menjanjikan seluruh umatku akan masuk surga, illa man abah, kecuali orang yang membangkang. Qalu, sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, wa may ya'ba, siapakah orang yang membangkang itu? Maka Rasulullah menjawab, man ata'ani dakhalal jannah, siapa yang taat kepadaku maka dia akan masuk surga. Wa man asani, siapa yang mendurhakaiku faqad aba, maka dia adalah orang yang membangkang. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditugaskan untuk membimbing umat ini agar umat ini betul-betul hidupnya selamat dunia hingga akhirat. Allah menurunkan firman-firman-Nya, tujuannya hanya satu, bagaimana manusia ini dilahirkan dalam kondisi fitrah, meninggal pun fitrah. Namun ada satu hal yang menjadi tantangan, sebagaimana hadis qudsi yang dikutip oleh Ibnu Katsir di dalam tafsir Al-Quran Azim, tafsir Al-Quran surah Ar-Rum ayat 30. Inni khalaqtu ibadi hunafa, sesungguhnya kata Allah, aku menciptakan hambaku ini bersih. Faja'at lahum syayatin, maka datanglah kepada mereka syaitan. Faja'at lahum antinihim, syaitan itu menggelincirkan manusia itu dari agamanya. Kenapa? Manusia sebelum lahir, ingat, satu ketika wa akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim
dzurriyyatahum. Dan ingat ketika Allah meminta persaksian dari anak cucu Nabi Adam dari tulang punggungnya, saat itu Allah bertanya, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Maka kita semua tanpa kita sadari kita menjawab, bala syahidna, ya kami bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Di dalam Al-Quran surah Al-Dhariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sekali-kali aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali jin dan manusia itu adalah untuk mengabdikan dirinya kepadaku. Khitab ayat ini seakan-akan tatkala kita melaksanakan apapun yang Allah perintahkan dan Rasul-Nya perintahkan, apapun yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya, seakan-akan itu adalah untuk Allah. Ternyata tidak. Karena di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Sekali-kali aku tidak menginginkan dari jin dan manusia itu untuk memberiku rizki, dan sekali-kali aku tidak menginginkan dari jin dan manusia itu untuk memberiku makan. Dalam bahasanya yang lain adalah memberiku sesajen. Ini berarti tatkala kita melaksanakan perintah Allah, hari ini kita melaksanakan sholat Jumat, yang ini adalah wajib bagi kaum muslimin laki-laki. Jikalau 3 hari meninggalkan sholat Jumat dengan sengaja, maka dia menyatakan keluar dari Islam. Dan ini saat ini kita betul-betul melakukan, dan siapapun yang melakukan hari ini sholat Jumat, maka janji Rasulullah, Allah akan mengampuni dosanya 1 pekan ke depan hingga kita ketemu Jumat lagi. Maka tentu seakan-akan bahwa Allah memerintahkan ini adalah untuk Allah, tapi ternyata tidak. Bahwa sesungguhnya ketika kul in kuntum tuhibbunallaha, ketika kita mencintai Allah dan kemudian mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka sungguh seluruhnya itu akan kembali pada kita. Seluruh perintah-perintahnya jika kita lakukan, maka perintah-perintah itu yang ambil manfaat adalah kita. Begitu pula seluruh larangan-larangan Allah, jika larangan-larangan Allah itu kita tinggalkan, maka sungguh itu yang ambil manfaat adalah manusia. Maka bentuk apa ketaatan kita adalah dengan melaksanakan apapun yang Allah perintahkan dan meninggalkan apapun yang Allah larang. Dan durhaka adalah meninggalkan perintah Allah dan mengerjakan larangan Allah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Satu contoh saja dari ayat-ayat Al-Quran. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amri syaitan fajtanibu. Allah memerintahkan jauhilah khamr, judi, azlam, dan mengundi nasib. Satu aja, judi. Judi ini adalah satu perbuatan yang dilakukan oleh manusia dengan harapan iming-iming mendapatkan bagian yang besar, dan segala sesuatu jikalau diambilnya dengan ingin mendapatkan sesuatu yang besar dan kemudian dia mengeluarkan uang, maka itu ada unsur maisir. Contoh, jantung sehat. Jika jantung sehat itu kemudian menarik orang untuk ikut jantung sehat, kemudian di situ ada hadiah haji, hadiah umroh, mobil, kulkas, sepeda motor, yang kemudian ini menarik orang untuk ikut jalan sehat itu, dan kemudian panitia betul-betul mempergunakan uang yang dipakai pendaftaran itu untuk membeli hadiah, maka ini ada unsur judi. Artinya apa? Unsur judi itu adalah menginginkan sesuatu yang lebih besar dari
apa yang dilakukan, yang dikeluarkan dari yang kecil itu. Fakta menunjukkan bisnis apapun yang menjanjikan untung yang di luar nalar, justru itu ada unsur maisir. Dan dampaknya, fakta menunjukkan banyak korban dari orang-orang yang judi. Apalagi sekarang sedang marak judi online. Judi online ini sirkulasinya adalah triliunan, dan ini larinya ke luar negeri. Bahkan kemarin sempat ada istri membakar suaminya gara-gara gajinya dipakai untuk judi online. Ini menunjukkan bahwa segala larangan Allah, jika larangan Allah ini kita tinggalkan, maka justru kita akan ambil untung. Jika larangan ini kita kerjakan, maka yang ambil rugi adalah kita. Contoh kedua, di dalam Al-Quran Allah menegaskan, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Janganlah engkau dekat-dekat dengan zina, karena zina itu adalah perbuatan yang keji, wa sa'a sabila, dan seburuk-buruk jalan. Khitab ini adalah jangan dekat-dekat dengan zina. Dekat-dekat dengan zina aja adalah seburuk-buruknya jalan, apalagi berzina. Fakta menunjukkan para pelaku zina bukan hanya terancam dengan terenggut dengan berbagai macam penyakit kelamin, tapi juga menyebabkan rumah tangganya menjadi berantakan lantaran dari perselingkuhan itu. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Karena itulah apa yang menjadi kunci kita masuk surga, ternyata satu, taat terhadap apa yang Allah perintahkan dan diperintahkan oleh Rasulullah. Dengan perintah itu kita kerjakan dan larangan-larangan kita tinggalkan. Ini adalah bagian dari kunci surga. Dan bagaimana kita mengantisipasinya? Kita tetap sadar bahwa di tengah-tengah kita melakukan ibadah, di tengah-tengah kita pula ada setan yang ingin menggelincirkan. Jangankan di luar masjid, di dalam masjid pun setan itu ada di tengah-tengah kita. Saat kapan? Saat kita sedang sholat, kemudian shaf kita tidak kita rapatkan, maka setan itu akan menggoda kita seperti anak kambing yang nyeruntul di barisan itu. Seakan-akan kita sama di masjid, tapi jiwa kita, hati kita tidak satu. Artinya apa? Setan akan siap menggelincirkan kita kapanpun dan dimanapun kita berada. Karena itulah, dengan sebuah khutbah ini, umur yang begitu singkat, mudah-mudahan kita tidak menggadaikan akhirat kita dengan harga yang sangat murah. Karena satu hari akhirat setara dengan 1000 tahun di dunia. Padahal orang yang zalim itu tidak akan mendapatkan baunya surga. Padahal baunya surga itu akan tercium 200 tahun perjalanan akhirat. Artinya apa? Dengan iming-iming apapun yang difatamorganakan oleh setan agar kita menjauh dari Allah, maka sungguh kata kuncinya satu, tetap ikhlas dan sabar. Karena orang yang ikhlas dan sabar tidak akan tergoda oleh rayuan apapun yang akan menggelincirkan kita. Mudah-mudahan dengan khutbah ini Allah membimbing kita di jalan yang benar, jalan yang Allah ridhai. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah baik di dunia maupun di akhirat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim innahu wal ghafurur rahim. Khutbah Jumat ini. Bagi Anda yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahim kita. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.